Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rosadi dan teman saya Fani Kusumaning Tias. Kami dari kelas 4C. Di sini kami akan membahas tentang teorema Lagrange. Teorema Lagrange yaitu jika H subgrup dari G, maka setiap koset kiri dan koset kanan dari H mempunyai elemen yang sama banyak dengan H. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang teorema Lagrange. Sebelum kita masuk ke dalam teorema yang pertama, di sini kita harus mengetahui apa itu grup finite. Grup finite yaitu grup yang memiliki anggota berhingga atau merupakan grup yang terbatas. Bunyi dari teorema yang pertama yaitu jika G grup finite dan H subgrup dari G, maka order dari H membagi order dari G. Dan banyaknya koset kiri dari H di G adalah G membagi H sama dengan kardinalitas G membagi kardinalitas H. Bukti, misalkan A elemen G didefinisikan fungsi H terhadap AH, yang akan ditunjukkan ke dalam fungsi surjektif dan fungsi injektif. Fungsi surjektif yaitu suatu fungsi yang himpunan daerah hasilnya merupakan himpunan daerah kawan. Pasangan dari anggota daerah asal dan daerah kawan tidak boleh sama, dengan jumlah anggota daerah asal lebih besar sama dengan anggota daerah kawan. Untuk fungsi injektif yaitu lawan dari fungsi surjektif, di mana pasangan daerah asal dengan daerah kawan tidak boleh sama. Akan tetapi, anggota daerah asal kurang dari sama dengan jumlah anggota daerah kawan. Yang pertama akan kita tunjukkan ke dalam fungsi surjektif. Misalkan X elemen AH, maka X sama dengan AH untuk suatu H elemen H. Ini artinya ada H elemen H sehingga X sama dengan AH sama dengan fungsi H. Jadi terbukti fungsi surjektif. Dan yang kedua akan kita tunjukkan ke dalam fungsi injektif. Misalkan, fungsi H1 sama dengan fungsi H2 elemen AH. Maka AH1 sama dengan AH2, di mana H1 sama dengan H2. Jadi fungsi tersebut terbukti fungsi injektif. Karena F surjektif dan injektif, maka F bijektif. Bijektif yaitu korespondensi satu-satu. Pasangan daerah asal dengan daerah lawan tidak boleh sama. Dengan jumlah anggotanya, daerah asal sama dengan jumlah daerah kawan. Akibatnya, kardinalitas H sama dengan kardinalitas AH. Ini berarti semua koset kiri dari H berorder sama dengan H. Karenanya, koset-koset kiri membentuk partisi di G. Maka kardinalitas G kelipatan kardinalitas H, atau kardinalitas H membagi kardinalitas G. Sehingganya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kardinalitas G sama dengan K kardinalitas H. Untuk suatu K bilangan positif, K sama dengan kardinalitas G membagi kardinalitas H. K disebut indeks dari H pada G. Dinyatakan K sama dengan kardinalitas G membagi H. Selain itu, K juga menyatakan banyaknya koset kiri di G. Teorema yang kedua berbunyi, setiap grup berorde prima merupakan grup siklik. Buktinya adalah misalkan G grup dengan elemen identitas E dan kardinalitas G sama dengan P dengan P prima. Karena P prima, maka P lebih besar sama dengan 2. Akibatnya, G memuat elemen A dengan A tidak sama dengan E, dibentuk A sama dengan himpunan A pangkat N, di mana N elemen Z. Maka A merupakan subgrup dari G. Karena E, A elemen A, maka kardinalitas A lebih besar sama dengan 2. Misal, kardinalitas A sama dengan Q. Berdasarkan teorema Lagrange, diperoleh Q per P. Karena Q lebih besar sama dengan 2 dan P prima, maka Q sama dengan P.
Jadi A sama dengan G, sehingga terbukti bahwa G merupakan grup siklik. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu, misalkan G sama dengan bilangan bulat modulo 8 dan H sama dengan himpunan 0, 2, 4, 6 adalah subgrup dari bilangan bulat modulo 8. Maka dengan mudah kita bisa mendapatkan nilai K sama dengan 2. Hal ini artinya banyaknya koset kiri dari H dalam bilangan bulat modulo 8 adalah 2. Selanjutnya kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan koset kiri. Sebelumnya, kita harus mengetahui bilangan bulat modulo 8 adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang masing-masing anggota bilangan bulat modulo 8 kita jumlahkan dengan H. Yang pertama yaitu 0 plus H. 0 plus 0 sama dengan 0, 0 plus 2 sama dengan 2, 0 plus 4 sama dengan 4, 0 plus 6 sama dengan 6. Jadi 0 plus H sama dengan H. Yang kedua 1 plus H. 1 plus 0 sama dengan 1, 1 plus 2 sama dengan 3, 1 plus 4 sama dengan 5, 1 plus 6 sama dengan 7. Yang ketiga 2 plus H sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2, 2 plus 2 sama dengan 4, 2 plus 4 sama dengan 6, 2 plus 6 sama dengan 8. Karena 8 tidak ada pada Z, maka 8 kita kurang dengan modulo 8, yaitu 8 dikurang 8 sama dengan 0. Jadi diketahui 2 plus H sama dengan 2, 4, 6, 0, di mana angka-angka tersebut merupakan angka H. Jadi 2 plus H sama dengan H. Selanjutnya seperti itu. Jika ada persoalan yang sama, seperti itu juga cara mengatasinya. Yang keempat, 3 plus H sama dengan 3 plus 0 sama dengan 3, 3 plus 2 sama dengan 5, 3 plus 4 sama dengan 7, 3 plus 6 sama dengan 9, 9 dikurang 8 sama dengan 1, jadi 3 plus H sama dengan 1 plus H, karena anggota-anggotanya sama. Yang kelima yaitu 4 plus H, sama dengan 4 plus 0 sama dengan 4, 4 plus 2 sama dengan 6, 4 plus 4 sama dengan 8, dikurang 8 sama dengan 0, 4 plus 6 sama dengan 10, 10 dikurang 8 sama dengan 2, jadi 4 plus H sama dengan H. Yang keenam yaitu 5 plus H sama dengan 5 plus 0 sama dengan 5, 5 plus 2 sama dengan 7, 5 plus 4 sama dengan 9 dikurang 8 sama dengan 1, 5 plus 6 sama dengan 11, 11 dikurang 8 sama dengan 3. Jadi 5 plus H sama dengan 1 plus H. Yang ketujuh yaitu 6 plus H sama dengan 6 plus 0 sama dengan 6, 6 plus 2 sama dengan 8, dikurang 8 sama dengan 0, 6 plus 4 sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2, 6 plus 6 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4, jadi 6 plus H sama dengan H. Yang ke-8, 7 plus H sama dengan 7 plus 0 sama dengan 7, 7 plus 2 sama dengan 9 dikurang 8 sama dengan 1, 7 plus 4 sama dengan 11 dikurang 8 sama dengan 3, 7 plus 6 sama dengan 13 dikurang 8 sama dengan 5. Jadi 7 plus H sama dengan 1 plus H. Dari uraian
ini kita memperoleh hanya ada dua koset yang berbeda dari H dalam bilangan bulat modulo 8, yaitu H dan 1 plus H. Dapat dikatakan bahwa indeks dari H dalam bilangan bulat modulo 8 adalah 2. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya koset kiri dari H dalam bilangan bulat modulo 8 adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal